Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali di dalam ibadah kita, dalam komunitas BSC yang ada. Akhirnya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena cinta dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Namun kami tahu, kami percaya malam hari ini kami mau meninggikan Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan diurapi oleh Tuhan. Bahkan secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan bekerja atas setiap kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka dan kami alaskan ibadah kami malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib, Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Amin Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana Tuhan, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Oh haleluya. Yesus, setiap hati boleh menyembah Engkau, meninggikan
meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang termulia ya Tuhan. Engkau yang ajaib. Engkau Allah kami yang besar, yang layak kami sembah, yang kami tinggikan ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap hati kami bersuka cita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dan kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan malam hari ini. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, luar biasa, ya luar perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya.
silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menguatkan setiap kehidupan kita untuk kita menjalankan setiap hari-hari kita. Kita percaya pertolongan kita berasal daripada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Apapun situasi kondisi saat ini, percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan Yesus. Oh. Yang selalu setia bersamaku, oh Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah ya Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan yang menolong dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yesus yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh haleluya.
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan kita besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Nanti Daniel berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami telah memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat sebentar kami siapkan hati kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman-Mu, agar firman-Mu itu menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyatakan firman Tuhan. Kata-katalah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kau rapi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, hikmat daripada Tuhan, melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, dan kami terima berkat Tuhan, firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sering kali terjadi penyesalan demi penyesalan terjadi, dialami, diingat-ingat kembali ke belakang dalam kehidupan seseorang. Dimana ketika mengingat-ingat kembali penyesalan-penyesalan tersebut dihitung-hitung lagi, dan rupanya bicara tentang impian, impiannya sih selangit tapi nyangkut juga enggak. Semangatnya sih ada, tapi masalahnya konsistennya juga enggak. Akhirnya enggak nyampe juga kepada apa yang dirindukan. Namun sekali lagi, sesungguhnya hidup ini sebagai orang percaya bukanlah tentang apa yang kita ingin capai, tetapi pencapaian apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita masing-masing. Dan dalam segala itu semuanya, maka membangun hidup ini itu penting. Karena seringkali kekeliruan terjadi bukan sekedar bagaimana memulainya, tetapi bagaimana memimpikannya saja sudah salah. Hidup ini seperti membangun sebuah bangunan. Dan hidup Anda dan saya adalah bangunan Allah tentunya. Ada dasar yang benar untuk kita membangun. Namun seringkali kita membangun di atas dasar yang salah. Sehingga bentuk bangunan yang digambaran pikiran kita adalah baik, adalah indah, itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena dasarnya tadi, maka bangunan tersebut juga bisa menjadi tidak kuat, bisa menjadi hancur sama sekali. Atau malah karena dasarnya juga nggak sesuai, maka segala halnya juga nggak selesai dikerjakan. Jadi nggak selesai juga nyesek juga, selesai lalu kemudian hancur juga lebih nyesek lagi. Dan tentunya pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu sangat menentukan
kita membangun kehidupan ini sebagai bangunan Allah. Karena itu Alkitab mengatakan ada dua macam dasar dalam hidup ini. Dari Matius 7 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, di sana tertulis demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya lanjutkan di Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ada dua macam dasar. Dan dua macam dasar ini akhirnya juga menjadikan dua macam orang. Ada yang bijaksana, ada yang Alkitab sebut sebagai orang bodoh. Nah, Matius 7 ayat 26 sampai 27, Lukas 6 ayat 49, kita mulai dulu tentang yang seperti apa yang modelnya orang bodoh. Kiranya dijauhkan ini daripadamu, daripadaku. Tapi boleh juga, harusnya kita cross check diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita lagi masuk di area orang bodoh nih. Di mana di Alkitab mengatakan bahwa dua macam dasar. Yang pertama adalah mereka yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu kemudian mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Oleh karena itu, seperti apa modelnya orang bodoh? Tertulis di sini, orang bodoh itu berseru kepada Tuhan, tapi tidak melakukan yang Tuhan katakan. Wow, bayangkan, ini bukan nggak kenal Tuhan, ya. Tapi belum sampai kepada pengertian-pengertian dari Allah yang dia kenal. Karena memang dari awal, orang-orang yang model begini tendensinya adalah suka memanggil saja, berseru, bersorak buat Tuhan. Seolah-olah kalau dia muji-muji Tuhan dengan semangat, Tuhan itu seperti petinju yang disemangati, lalu kemudian kemenangannya dia kasih ke kita begitu aja, ya. Gini loh, berseru pada Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini modelnya sama seperti orang yang berdoa tapi nggak suka dengan jawaban Tuhan. Saya percaya Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan penjawab doa. Masalahnya, kita ini suka nggak dengan jawabannya? Karena sesungguhnya ketika masih ada kesempatan untuk berseru, maka di sana Tuhan mendengar. Dan ketika Tuhan mendengar, dia akan menjawab. Perhatikan, dia Allah yang bukan sekedar penuh dengan empati, tapi dia juga Tuhan yang bertindak buat Anda dan saya. Karena itu, tidak hanya dengan jawaban, ya atau tidak, kanan atau kiri, tetapi juga Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Namun, ini yang seringkali terjadi. Kita bersikap bodoh dengan jalan berdoa, menaruh harap pada harapan kita, bukan menaruh harap pada sumber pengharapan. Lalu kemudian orang bodoh itu yang berseru kepada Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan adalah cenderung membawa Tuhan, bukan membawanya kepada Tuhan. Perhatikan, ini dua hal yang berbeda. Membawa Tuhan, bukan membawanya kepada Tuhan. Saudara, kita bukan membawa Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita yang mesti bawa hidup kita masuk kepada Tuhan. Karena itu jangan bodoh. Karena orang bodoh dikatakan mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Orang bodoh itu bukan gak suka belajar loh. Orang-orang bodoh ini juga di Alkitab dikatakan mempelajari Tuhan tapi tanpa mengenalnya. Tanpa mau mengerti Tuhan. Pokoknya belajar, mempelajari. Penuhlah dia dengan direktori tentang Tuhan yang sampai akhirnya tetap bodoh juga. Karena memang bukan dia tahu untuk dia menjadi mengerti. Dan
mengejar, memenuhi apa yang Tuhan inginkan, tetapi memang sekedar pengen tahu. Lalu kemudian mempelajari kebenaran untuk mencari pembenaran. Wah, ini gak kelar-kelar bodohnya. Ya. Saudaraku, Alkitab baik untuk kita semua. Alkitab itu sempurna, benar tanpa salah sedikit pun. Karena itu jangan bodoh. Mari pelajari kebenaran supaya kita melakukan apa yang benar karena kita sudah dibenarkan. Bukan mempelajari kebenaran untuk kita mencari pembenaran. Ini yang Alkitab bilang, ini orang bodoh. Tipe-tipe orang yang bangun kehidupannya di atas tanah tanpa dasar, di atas pondasi pasir, yang mana orang bodoh itu disebutkan mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Wih, ngeri ya. Membangun di atas tanah tanpa dasar. Ya. Ini model orang-orang yang menipu diri sendiri dengan mengingini kehidupan yang kelihatan sempurna tanpa proses. Pengen begini, pengen begitu, pengen segala hal yang disebut baik di muka bumi ini terjadi dalam hidupnya. Saya percaya Allah itu baik. Dia inginkan segala yang baik buat Anda dan saya. Namun jangan keliru juga. Ada proses. Karena tanpa proses, Anda dan saya nggak akan dapat bentuknya. Hidup ini juga jangan kegilaan dengan proses. Namun proses memang harus kita hormati. Dan lebih daripada itu, dalam menghormati proses, ingat juga bahwa proses itu juga akan mengalami hal yang dinamis, di mana Anda dan saya nggak akan di situ-situ terus. Kita akan mengalami pergeseran, bukan pergeseran nilai tentunya, tapi pergeseran ke yang lebih baik, ke yang lebih baik. Namun untuk bisa terus ke sana mengalami hal yang dinamis, kita nggak bisa tipu diri sendiri dengan pengen kehidupan yang lebih baik, tetapi nggak konsisten. Nggak konsisten. Mulutnya bilang pengen gue begini, dari apa yang gue pikir pengen sampainya begini. Tapi Anda nggak lakukan juga. Ya. Integritas nol, ini orang bodoh. Ya. Dia mau sesuatu yang lebih, dia kerjakan lebih banyak dalam satu hari, tapi bangun juga siang. Ya. Anda nggak bisa berbuat lebih ketika Anda tidak bangun lebih pagi. Oleh karena itu, orang bodoh dikatakan mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Modelnya adalah sibuk bangun hidup dengan apa yang kelihatan. Ya. Tapi tanpa nilai yang jelas. Seperti inilah yang membangun rumah di atas pasir. Sibuk bangun apa yang kelihatan, tapi nilainya nggak jelas. Saudara, orang yang paling tersesat di muka bumi ini adalah orang-orang yang dia sendiri nggak tahu mau dia apa. Celaka loh orang hidup begitu. Ditanya mau lo apa? Nah itu dia masalah gue juga. Gue nggak tahu dia mau gue apa. Dan model-model begini ini kelihatan manifestasinya emang nggak pernah puas. Nggak pernah puas, karena memang nggak jelas maunya apa. Makanya hidup itu kejar Tuhan punya mau. Kejar Anda dan saya punya mau, nggak kelar-kelar. Ya. Nah, orang bodoh itu nanti kita akan lihat di orang bijaksana ya. Si orang bodoh itu diterpa dalam kehidupan ini cukup 3 sesi. Tapi kalau orang bijaksana dihantam 4 sesi aja, serangan dalam hidupnya nggak roboh. Dikatakan ada hujan, ada banjir, ada angin melanda. Ya. Hanya sedikit saja mengalami pergumulan, kemudian murtad. Itu orang bodoh. Baru dia hadapi banjir, baru hadapi hujan, baru hadapi angin, udah murtad, berhenti untuk mempercayai Tuhan. Mulai toleh kanan, mulai toleh kiri, mulai cari jalan keluarnya yang lain. Ya. Hormati proses. Kita jangan mau jadi bodoh. Orang yang bodoh itu dia akan rubuh apa yang dia bangun. Orang bodoh bangun apapun pasti akan rubuh, itu kata Alkitab. Orang bodoh itu akan mengalami kerusakan yang tidak biasa. Alkitab mengatakan hebatlah kerusakannya. Ya. Waduh, bukan hebatlah apa-apanya, ini hebatlah kerusakannya. Jemaat Tuhan, tanpa dasar yang benar,
pekerjaan yang kita bangun, pelayanan yang kita abdikan, pernikahan rumah tangga yang kita bangun, pertemanan yang kita bangun, apapun yang dibangun dalam hidup tanpa dasar yang benar hanya akan berujung kehancuran dan kesia-siaan. Dan itu bukan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu mari pada kesempatan ini katakan pada diri sendiri, jangan bodoh. Jangan bodoh. Ya. Kalau ada di sebelahmu, ingatkan jangan bodoh, ya, jangan bodoh. Lalu kemudian bijaksana. Kan tadi saya sampaikan 2 macam dasar. Ya. Yang pertama orang bodoh. Yang berikut ini adalah yang bijaksana. Ya, saya nggak mau sampaikan yang bijaksana dulu, baru sampai ini yang bodoh. Karena nanti yang kita ingat yang bodohnya. Ya, makanya saya sampaikan yang bodoh dulu supaya kita ingat yang bijaksananya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saya lanjutkan. Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bijaksana. Bijaksana itu pengertian. Ya. Bijaksana itu datang kepada Tuhan. Bijaksana itu mendengarkan perkataan Tuhan. Bijaksana itu melakukan yang Tuhan mengatakan. Dari sanalah kita bangun dasar yang benar. Kita menjadi bijaksana ketika kita menggali dalam-dalam. Karena tadi Matius dan Lukas mengatakan di mereka orang yang bijaksana itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Tidak sekedar meletakkan dasar di atas batu, tetapi terlebih dahulu menggali dalam-dalam. Dan ketika menggali dalam-dalam, perlu waktu, perlu proses, perlu usaha. Anda dan saya menjadi bijaksana kalau kita mau usaha untuk terus kenal Tuhan. Usaha untuk terus mengerti maunya Tuhan. Nggak bisa sehari, tapi bisa nggak? Bisa. Karena Anda dan saya kan diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Maka dari itu nggak mungkin kita nggak bisa ngerti Dia. Ngerti seluruhnya belum, proses. Tapi ngerti day by day pasti dong. Tapi ini hanya dialami oleh orang-orang yang datang kepada Tuhan, kemudian mendengarkan Dia, lalu melakukannya. Karena kalau enggak, tanpa Anda dan saya melakukan, kita akan kehilangan momen pengertian. Apa yang disebut momen pengertian itu begini loh. Kita dengar, kita tahu yang benar, lalu kemudian kita melakukan. Nah, ketika kita melakukan, nanti terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu itu yang saya katakan momen pengertian terjadi. Ketika Anda membawa hidup Anda, lalu kemudian melakukan yang Tuhan mau, yang Anda nggak suka, karena biasanya kan apa yang Tuhan mau, Anda dan saya nggak suka secara daging. Dan ketika kita melakukannya, dari the moment itu terjadi, baru di situ kita, oke, gini maksudnya Tuhan ya. Ngerti saya. Makanya nggak pernah kita bisa ngerti 100% kalau nggak melakukan. Kalau cuma tahu, Anda belum sampai ngerti. Ngerti itu ketika kita melakukan, lalu kemudian terjadilah. Ya, chemistry ilahi itu terjadi. Dan baru kita bisa bilang, oke, saya ngerti.
Ini dia yang Tuhan mau rupanya. Dan ini yang saya terima dari apa yang saya lakukan, yang Tuhan perintah. Cuma Tuhan, orang-orang bijaksana itu nggak ngalami 3 terpaan, tapi 4 terpaan yang kita bilang. Tadi dikatakan kalau orang bodoh itu cuma ngalamin hujan saja, banjir, ngalami angin melanda, itu udah murtad. Ya, roboh apa yang dia bangun. Ya. Tapi beda dengan orang bijaksana, dihantamnya 4. Hujan, setelah hujan, air bah. Itu catatan di Alkitab ya. Air bah, banjir. Banjir, angin. Waduh. Makanya jangan heran kalau ada yang bilang, oh ikut Tuhan nggak nyantai ya. Ya. Ternyata jadi serius begini ya. Ya. Nah ada lagi yang bilang, makanya kalau sama Tuhan jangan deket-deket banget. Kalau deket-deket banget nanti iblis benci ya. Kalau iblis benci, lu habis lu. Saudara nggak ada rumusnya tuh. Ya. Anda mau deket sama Tuhan tuh nempel melekat yang benar. Ya. Emang dari sononya iblis akan coba upaya supaya kemenangan yang Anda dan saya sudah terima dalam Kristus Yesus itu terlepas dari hidup kita. Jangan biarkan itu terjadi. Ya. Karena itu, mari gali dalam-dalam. Letakkan dasar di atas batu karang yang teguh. Di atas batu penjuru yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Anda dan saya bisa hidup dengan nilai-nilai yang benar. Membangun pekerjaan dengan nilai yang benar. Membangun pelayanan kita dengan nilai yang benar. Gak semua orang masuk di pelayanan bangun nilai yang benar. Kalau Anda melayani, ya, apalagi gue paling enak nih saya ngeliat orang-orang yang diberi kesempatan melayani yang macam-macam lah gayanya. Aduh saya belum bisa, ada ya. Ada lagi yang dia giat melayani, tapi sampai satu hari dia ada bergesekan dengan seseorang, lalu kemudian mulai mundur. Dengar nih, kalau nilai dasar pelayanan Anda benar, pelayanan yang kamu bangun itu dasarnya benar, perasaan kamu dan saya nggak penting. Yang penting itu perasaannya Tuhan. Karena apa yang Anda dan saya alami dalam hidup ini, bicara soal gak enak hati, Anda dan saya udah gak peduli lagi. Kalau dasar yang kita bangun di atas dasar nilai yang benar. Yang penting udah perasaan Tuhan, bukan lagi perasaan Anda dan saya. Oleh karena itu, mari bijaksana. Karena yang bijaksana tidak dapat digoyahkan. Yang bijaksana tidak akan rubuh. Pekerjaanmu, pelayananmu, pernikahanmu, pertemananmu, semuanya tidak akan rubuh. Terakhir kali ini saya sampaikan buat kita. Oleh karena itu, mari jangan sia-siakan perjalanan yang berjalan sampai hari ini. Kita nggak tahu hari terakhir kita masing-masing. Karena ini bukan sekedar pencapaian di dunia, tapi ini juga tentang kerjakanlah keselamatanmu. Karena ketika harinya tiba, upah siap menanti Anda dan saya. Jangan sia-siakan hari-hari yang kita udah lewati. Orang percaya tidak hidup di dalam waktu, tapi Tuhan memberikan waktu buat Anda dan saya pergunakan. Karena itu jangan berhenti untuk terus tetap meletakkan hidup kita di atas dasar batu yang benar. Di atas dasar kebenarannya Allah itu sendiri. Sehingga apapun yang menerpa, karena hari-hari besok tidak ada yang bisa prediksi. Hari-hari besok Allah tetap berdaulat. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai terus kemanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan pengumuman.
Seluruh informasi BSI akan disampaikan melalui sosial media BSI sambil melihat perkembangan yang ada. Dan jangan lupa untuk setiap kita menfollow Instagram, YouTube, dan Facebook Bless Impact Community. Untuk segala kegiatan pertemuan secara fisik, baik komsel maupun ibadah BSI masih diliburkan. Tetapi apabila rekan-rekan ingin mengadakan komsel secara online, dipersilakan. Jadwal doa dan puasa untuk BSI setiap hari Selasa dimulai dari hari Senin pukul 10 malam hingga hari Selasa jam 3 sore. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BSI. Dalam menghadapi COVID New Normal, bagi teman-teman selalu menjalankan protokol kesehatan dan selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan yang ada, biar kita boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari komunitas BSI. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian, segala pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Selamat malam rekan-rekan BSI. Terima kasih kepada hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat rekan-rekan BSI terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Engkau telah menyelesaikan kebaktian kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa atas pertolongan-Mu. Engkau juga yang memimpin hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Kau berkati mereka, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih juga atas berkat-Mu yang Kau telah berikan buat Bapak Beni Hira sebagai pimpinan BSI. Engkau yang selalu memberkati mereka dalam keluarganya, dalam kesehatannya, dalam mata pencariannya. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih juga atas berkat-Mu buat rekan-rekan BSI. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang mempunyai masalah Engkau telah memberi jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapak. Rekan-rekan BSI, mari kita menerima berkat. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas semua berkat-Mu yang Kau curahkan buat rekan-rekan BSI. Rekan-rekan BSI, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.